Halo, selamat pagi Bu Feni. Saya Clarissa Oktalender dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan remedial bab 1 tentang hak dan kewajiban. Materi sub A adalah konsep HAM. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 ada 9. Yang pertama, hak untuk hidup. 2. Hak untuk berkeluarga. 3. Hak untuk mengembangkan diri. 4. Hak untuk memperoleh keadilan. 5. Hak untuk kemerdekaan. 6. Hak untuk berkomunikasi. 7. Hak untuk keamanan. 8. Hak untuk kesejahteraan. 9. Hak untuk perlindungan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM menurut para ahli. John Lodge. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada setiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Kedua, John Matterson. HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Yang ketiga, ciri khusus HAM. Pertama, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi. Artinya semua yang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, hak bersifat hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang keempat adalah bersifat universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang yang memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan yang B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila yang menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang tergantung ada nilai Pancasila, dan dikategorikan dua, itu nilai dasar, nilai fundamental, dan nilai Pancasila. Kalau nilai dasar ada pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kalau nilai instrumental itu nilai-nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Kalau nilai praksis itu ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sampai kasus upaya pelanggaran HAM. Yang pertama ada kasus pelanggaran HAM. Yang pertama sila internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari pelaku pelanggaran HAM, diantaranya sikap egois atau memenangkan diri sendiri, nantinya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Faktor internal adalah faktor-faktor faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM, dan sebagai berikut: penyalahgunaan kekuasaan, ketegasan aparat penegakan hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kasus pelanggaran Indonesia: pembunuhan Munir, pembunuhan Marsina, penembakan Petrus, penculikan Petrus, penculikan aktris Sri Mulyani, penembakan bunuh Freeport, penembakan buruh Freeport,
menembakkan mahasiswa sakti. Yang bab D adalah pencegahan pelanggaran HAM. Pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus dilakukan. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya proses pelanggaran HAM dan pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM. Kelima, meningkatkan perekonomian lembaga keamanan dan pertahanan negara karena membuatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat. Terima kasih Bu sudah mendengarkan presentasi PKN bab 1.